Halo para tahanan kota, selamat datang di Rasa Nomina. Nggak ada nomina, nggak ada rasa. Sudah bergunakan hari ini. Bagaimana kabar lockdownnya di kota kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing, di kosan masing-masing? Gabutnya seberapa sih kalian itu? Yang pasti gabut banget lah ya. Yoi. Mungkin sebenarnya kenalan dulu nih. Kenalan dulu, nama saya Gali. Nama saya Saka. Di sini kita mau buat podcast. Kenapa kita mau buat podcast? Karena kita itu sangat gabut sekali, tidak ada kerjaan. Ya, gitulah, tidak ada kerjaan karena wabah yang kita alami bersama. Di sini kita bakal bahas soal apa sih? Pertama kita bakal bahas tentang pengalaman pribadi, cerita kenapa kita bisa kenal, kenapa bisa sedekat ini, dan banyak hal sih yang bisa kita bahas kali ini. Ya mungkin itu sekitar itu dulu ya. Jadi nanti kalau kalian tetap dengerin podcast ini ya, kita nanti kedepannya mau bahas soal pengalaman pribadi juga sama. Terus kita bakalan ngundang nih teman-teman yang mau gabung ke podcast kita. Ya. Terus terutama bagi teman-teman yang punya cerita menarik bisa join. Bisa join, kita bisa berikan pandangan kita terhadap cerita teman-teman, mungkin bisa sedikit membantu kalau ada masalah, kalau ada curhatan gitu ya, kita bisa sedikit ngasih solusi, gak sih? Ya, ngasih solusi, walaupun solusinya yang cuman kita tahu aja ya. Terus kenapa kita harus membuat podcast? Karena kita banyak cerita yang sebenarnya pengen kita ungkapin ya ke teman-teman atau ke keluarga mungkin, tapi nggak dulu kayak nggak mau. Iya, kadang-kadang tuh kita malah ini loh, malah temen yang nggak sedekat itu, Iya. malah kadang kita malah enjoy aja gitu Ya, cerita. malah dengerinnya malah enak. Ibaratnya anonim gitu sih. Lebih ke Apa ya, kayak lebih ke dengerin bacaan kita aja lah. Intinya kayak gitulah, pusing mau jelasinnya kayak gimana. Jadi ntar cerita dulu tentang pengalaman cerita kita hidup itu gimana sih, kayak lo dulu dah. cerita mulai mulai dari kecil aja nggak apa-apa sampai kita kenal begini. Oke, jadi gue dari kecil sampai sekarang tuh ada gue sekolah ya, SD ada di Tawang 1 Wates. Tawang 1 Wates, SD Tawang bro. SD Tawang Kecamatan Wates. Ya oke. Ya gua Terus SMP juga di Wates, SMPN 1 Wates. Oh ya, gue kenal sama Gali ini udah dari SD sebenarnya ya. dia kenal dari SD, tapi bisa dibilang teman karena dulu ya cuman kenal aja. Bilang teman itu waktu SMP. Gue cuma tahu doang dia SD kayak mana ya. Udah gitu aja gitu. Iya. Ibaratnya lu kenal tahu gitulah, tahu itu. Ya cuman tahu orangnya aja ya. Cuma tahu kenal orangnya aja, nggak pernah ngomong juga gitu. Ya dulu saya belum bisa bicara. Nggak, cuman kayak gimana ya. Ya cuman lebih ke pendiam aja sih dari dulu. Ya sedikit terbuka, apalagi coba buat temenan ke anak-anak. Terus kita sama sebenarnya. Kalau aku sendiri waktu SD-nya juga di tempat yang sama, SMP-nya tempat yang sama. Kita kenal itu banyak pengalaman yang bisa kita bagi itu, yang kita bagikan. Misalnya kita dulu tuh sempat main game bareng ya. Iya, main game di Vista. Ya, Zaman apa lu main PB gak sih? Main, tapi cuman sekitarnya belum bisa apa ya, nggak bisa pro lah kayak lu pada. Salam buat anak-anak Clan Suicider yang dulu pernah gabung sama. Oh iya, main Losaga, Bimba, Anton, apa kabar? Gimana kabar kalian? Oh iya, Losaga gue juga main sih, tapi cuma apa? Ya cupu gitu. Alah. Enggak, ya kita dulu kenal gitu, sering ngobrol waktu di warnet. Jadi kita nggak cuma sekedar main. Terus habis itu kita juga punya teman akrab, sebenarnya nggak cuma kita berdua, ada dua lagi teman akrab kita. Halo Putra, apa kabar? Gimana kabarnya di sana? Apakah enak jadi mahasiswa kedokteran? Nggak enak lah. Iya. Gimana cewek-ceweknya cantik ya? Ceweknya cantik. Gimana, udah dapet yang baru apa belum? Oh ya, buat Putra ya, kapan lah kita ngobrol bareng gitu. Ya bro, anda berdosa kalau kita nggak bisa ngobrol bareng, itu Anda sangat berdosa sekali. Terus shout out juga buat Mugi yang sebenarnya anaknya ada di sini tapi masih kerja. Mungkin nanti kita undang juga.
Oh ya, sebenarnya kita mau terima kasih juga buat Mas Kodim yang udah meminjamkan tempat kami buat recording. Ya tadi sebenarnya kita udah sempet recording tapi Iya tapi sempet banyak bocil ganggu main main Free Fire gitu. game tanpa pintu. Lo Enggak bro. banyak lo. Ini pendengar kita yang Ya mohon maaf tapi kan kenyataannya emang gitu, gamenya tanpa pintu. enggak, tapi ya semua orang punya ini ya, punya preferensi masing-masing tentang apa yang mereka mainin. Jadi kita nggak bisa itu ya. Apa sih? Jadi lupa. Sebenarnya tadi udah banyak sih juk-juk yang keren. Apa ya? Oh iya. Di SMP itu sebenarnya bisa dibilang masa-masa keemasan dalam hidup. Soalnya kenapa aku sendiri ngerasain waktu SMP itu banyak kejadian proses pendewasaan diri daripada di SMA. Karena di situ ya wajar lah mulai mengenal cinta, mulai mengenal persahabatan, mulai mengenal kebusukan dunia. Itu waktu SMP sebenarnya. Kalau lo sendiri gimana waktu SMP? SMP adalah masa-masa dimana gua lebih ingat dari dan bucin. Enggak gue bucin SMA. Waktu SMA gue bucin ya. SMP kan cuma cinta-cintaan. Cinta apa? Cinta monyet Lah. Oke. Tapi kenapa ya gue bisa bertahan ya? Ya nggak tahu bro. Ya, mungkin karena ya yakin kalau kedepannya nggak akan tersakiti. Ya. Tapi bohong. Iya. Iya. Ya itulah, SMP adalah masa yang gue sulit buat lupain dan bahkan lebih berkesan daripada SMA gitu. Ya. Soalnya kenapa? Circle gue yang sekarang adalah kebanyakan adalah mereka yang satu kelas dari SMP sama gue gitu. Ya, terus Malah kalau temen SMA tuh malah kebanyakan udah pada ngilang, gak tahu udah kemana. Ya mungkin kalau SMA tuh mereka udah pada nikah, pada kerja. Ya salam buat teman-teman saya anak IPA 1 angkatan 2016 yang udah nikah, selamat ya buat kalian. Mohon maaf kalau saya nggak sempat hadir ke pernikahan kalian beberapa karena ada kesibukan di kampus. Wah lu parah lu. Ya, gimana lagi bro? Temen sendiri nikah gitu, dia nggak datang kan parah ya. Ya gimana ya, kayak uang saku juga udah nipis, mau pulang juga nggak enak, masa mau ngasih? Enggak gini loh, soalnya tuh nikah tuh ya. Iya. Nikah nih sekali seumur hidup, kalau Iya. ya dibilang sekali lah. Ya makanya itu saya mohon maaf ya. Mungkin kalian kalau nikah lagi atau gimana, saya akan datang. Jangan lupa undang-undang kalau kalian nikah atau nikah lagi. Emangnya lu nggak diundang? Diundang sih, dapat undangannya. Tapi babi. Ya namanya orang lupa mau gimana lagi ya. Maaf ya. Terus apa lagi? Sebenarnya satu lagi teman kita yang akrab, yang kita sempat pisah waktu SMA ya. Waktu SMA kita masuk SMA, dia enggak dong SMP. Iya. Iya awal SMA. Iya Awal SMA itu dia sempat ya ada sesuatu lah. Dia akhirnya pindah ke Malang di Lawang. Halo Dedi, apa kabar? Selamat ya buat sidangnya. Gua ini maaf banget ya nggak bisa datang soalnya ada virus. Anda jangan komen kalau kita pakai bahasa pakai bahasa Indonesia karena ini podcastnya incaran kita itu masyarakat Indonesia ya. Iya. Santai. Terus ya emang lah gua di desa gitu, tapi kan pernah gitu 2 minggu di Jakarta. Lumayan gitu. Udah bisa bahasa. Laporan untuk kepada Polri, di sini ada ODP. Silakan karantina. Enggak. Gue tuh di Jakarta sudah 1 bulan lalu tahu. Oh iya, tapi corona udah ada anjing. Ya kan ada tapi nggak se-chaos sekarang. Oh iya. Ntar kalau tiba-tiba podcast ini berhenti, ya mohon maaf, mungkin kita sedang dikarantina di rumah sakit. Ya terus biar gak ngelantur, apa lagi ya? Lu tadi itu ya terkait, teman-teman yang mau request lagu bisa boleh. Boleh. Nanti kita buatin ya kita usahakan buat nyanyi walaupun nggak seberapa suaranya. Terus lu mau salam nggak? Enggak sih. Soalnya teman-teman gue juga di sini semua. Iya. Oh ya, kita itu Saka itu lulusan mana lu? Poltek Kediri yang sekarang sudah hilang ditelan oleh zaman. Iya lo tahu lo gak? Kalian tuh ya
kalau dengerin ini, gua Iya. waktu masuk di Poltek Oh, iya. itu dijanjinya ijazahnya Politema tuh. Tapi tidak. Tapi bohong. Tapi bohong. Gue di PHP-in sama kampus anjir. Katanya gini, soalnya kenapa gue tertarik masuk Poltek tuh ya gara-gara itu. Oh iya. Tapi ya. Nanti lulus kalian bakal ada ijazah Politema. Ya, buat kalian yang bilang kampus itu tidak berarti, yang berarti skill kalian. Anjing buat kalian semua. Itu Memang ini sih beberapa perusahaan memang begitu, tapi nggak semua dan kebanyakan memang memandang dari ijazah. ya itu pengalaman ya. Pengalaman tuh penting banget. Pengalaman juga penting. Kalau kalian nggak punya ijazah yang berarti buat dipamerin ke perusahaan, mending cari pengalaman dulu deh yang banyak. Ya ikut workshop apa-apa. Pelatihan tuh penting tuh. Pelatihan. Tapi jangan patah semangat buat teman-teman saya terutama yang lulusan Politeknik Kediri. Mohon maaf nih, nggak masuk nyindir emang kelupaan. Enggak goblok. Ya kayak kayak gua sampai sekarang masih menganggur gitu. Oh, enggak nganggur sih sebenarnya. Belum punya penghasilan tetap. Masih dari Penghasilan sih ada, beasiswa dari orang tua gitu. beasiswa dari orang tua yang muncul dari itu Departemen Keuangan Rumah Tangga. Dari ibu kita tercinta, saya sayang ibu saya. Aduh, maaf banget nih ya, anaknya kayak gini. Ya bukannya maksud gimana-mana, tapi emang cari kerja itu kayaknya susah. Terus ya, saya Enggak kayaknya emang susah. Oh, iya susah. Lu ini enggak sih udah sidang wisuda dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin udah sidang, walaupun sempat ada ya itulah, tahu sendiri nggak politik kampus juga sih, cuman Enggak parah lu. Ini kalau didengerin sama mohon maaf Bu, Pak, mohon maaf, itu cuman pendapat saya. Jadi ya, tapi alhamdulillah lulus. Terima kasih Bapak Ibu penguji. sidangnya kayak mana? Sidangnya ya gitulah, disuruh keluar dulu terus suruh masuk baru pengumuman ya langsung. Tapi ya lancar alhamdulillah. Ya masih nunggu ujian praktek, insya Allah minggu depan ujian praktek. Oh terus salam-salam buat teman-teman saya yang ada di Malang, buat teman sekelas saya, Kodir, Topas, Bangsat, terus Randy yang mungkin ke Malang tapi nggak tahu datang apa enggak, terus buat Subuki, buat Hernanda, buat semuanya lah. Ya kalau kelupaan mohon maaf. Terus sama teman-teman cewek saya yang di Malang juga, teman sekelas cewek, bisa nyebutin satu-satu, sama Mary yang sekarang lagi lockdown juga di Malang. Tetap semangat menjalani kesehariannya ya, semoga wabah ini cepat berakhir. Enggak, ini dia kemarin ngechat gua. Ngapain sih? Siapa? Yang terakhir? Mary. Iya. Ya katanya itu suruh ngodingin proyek TA apa skripsi ya kalau S1. Iya skripsi. Skripsinya dia kan gila ya. Iya emang gitu sih, orangnya suka memanfaatkan orang. Sorry bro, maaf ya bro ya. Maaf bro. Apalagi? Ya nggak apa-apa sih gue dimintain tolong nggak gitu, tapi cuma ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, tapi nggak ikhlas kalau nggak ada cuannya. Ini gue nganggur gitu loh, nggak ada pemasukan. Ya lumayan lah buat ngopi-ngopi santai gitu lah. Terus, kalau para pendengar yang punya saran buat kita, misalnya suaranya kurang jelas atau gimana, bisa input lah saran-saran. Tapi tetap share ke teman-teman kalian, terutama yang tadi di shout out ya. Kalau bisa share lah ke teman kalian. Ya mohon maaf juga, ini kan baru pertama juga kita cerita-cerita. Ntar kedepannya kita mau bahas apa? Tentang ini sih lebih ke yang sekarang terjadi kebanyakan, nggak kebanyakan semua ya. Semua Indonesia, seluruh ya, dunia. tentang lockdown lah, tentang apalah, tentang corona. Tapi kita nggak bakalan bahas tentang kayak quick count-nya. Enggak bahas quick count, kita cuma bukan ini kita, bukan bidang kita lah. Cara buat menghadapi agar kita bisa tetap happy lah, biar tetap happy. Terus ya kesusahan kita buat cari tempat nongkrong itu mungkin. Ya jangan ditiru ya, tetap stay safe, stay at home. Terus udah itu aja. Oh iya, sosial media kita apa aja? Ada IG, ada Facebook, ada YouTube, ada Apple Podcast, ada Google Podcast, ada Spotify. Silahkan kalian dengerin, kalian share. Ya mohon bantuannya ya, biar kita tetap semangat buat menjalankan kegabutan untuk podcast hari ini. Dan yang paling penting nih buat teman-teman yang pengen nge-podcast bareng kita, inbox aja, nanti kita nge-podcast bareng, bahas apa-apa yang menarik. Apapun yang kalian inginkan, tapi disesuaikan nanti sama temanya ke depan. Iya.
Ya mungkin kalau kalian pengen tahu kisah cinta, kisah perjuangan hidup, kisah bagaimana, Kirim-kirim aja lah. kisah pengkhianatan cinta. Wow. Apa itu? Saya tidak asing mendengar. Saya tidak asing mendengarnya. Ya, kisah-kisah ditinggal, kisah-kisah ditikung. Iya, kirim-kirim aja lah, nanti kita bacain, siapa tahu kita bisa meringankan sedikit beban kalian ya. Ya, atau mungkin bisa menambah beban kalian dan kalian jadi depresi. Ya enggak bercanda. Ya, mungkin itu aja sih. Udah. Jangan lupa buat request lagu. Itu kita bakalan nyanyiin nanti lagu-lagu yang paling banyak di request. Mungkin itu aja. Oke. Sekian podcast dari kami. Bye.